Selamat datang di dunia Chainsaw Man, tempat iblis yang bosan di neraka lalu hijrah ke dunia karena rasa takut manusia terhadap sesuatu. Contoh, kita takut gergaji, ada iblis gergaji. Kita takut banteng, kita takut rendang, ada iblis rendang. Aku takut sukubus, aku takut sukubus, aku takut sukubus. Jadi ceritanya ada seorang bocil yang ditinggal mati ayahnya yang terlilit utang sama bos mafia gitu. Dek, mending jadi maid om aja kalau mau utangmu lunas. Om sehat, gak mau, takutnya diebol. Duh, gimana ya, nyari duit kemana ya? Tiba-tiba si bocil ketemu dengan anjing persilangan gergaji yang ternyata iblis. Ia sedang sekarat karena olinya bocor. Si bocil menawarkan bantuan tetapi dia juga harus membantunya. Yang alhasil si bocil musyrik. Daripada jadi maid kan, mending jadi pemburu iblis seperti Tanjiro dan kawan-kawan. Singkat waktu, si bocil udah gede yang sedang ngitungin hutang ayahnya yang masih gede. Meski udah ngejual satu matanya, satu ginjalnya, dan satu biji p***nya hingga gak bisa ngeong. Oh iya, ini namanya Denji dan si anjing Pochita. Mereka sedang mau berburu iblis karena cuannya gede. Kebetulan ada iblis tomat. Ia pun mengalahkannya. Om, yang ini harganya berapa om? Bagus Denji, aku akan membayarmu 400 juta. Beneran om? Dikurangi hutangmu biaya admin, informasi, transportasi, BPJS, pajak, kontrakan, dan lain sebagainya. Anjing. 70.000, mending jadi guru honorer, lumayan 200.000. Ia pun kembali pulang sambil rebahan meratapi nasibnya yang enggak kayak anime sebelah. Mau buy one nasib dek. Lalu datang si om yang nyuruh si Denji farming iblis lagi di sebuah gudang gitu. Om, bayarannya gede gak om? Kalau gak gue mau cabut jadi guru honorer. Daripada jadi guru honorer, mending jadi tumal om aja gimana? Hah? Cerot. Yang ternyata ini jebakan si om untuk numbalin si Denji ke iblis zombie. Karena ia mau musyrik agar cepat sukses dengan instan. Si Denji akhirnya disayurin oleh zombie STM sampai jadi Lego. Namun si Pochita nyambungin lagi tubuhnya dan ngidupin lagi si Denji yang merubahnya menjadi... Ia pun membantai iblis itu sampai pagi. Push. Jedang. Seng. Dug. Seng. Setelah puas ngepush rank sampai pagi, tiba-tiba datang persatuan dukun yang tugasnya ngeparmingin iblis yang tersesat. Yang dipimpin sama Mami rendang Makima. Duh, lemes besti, peluk aku. Apakah aku udah ada di isekai? Apakah udah jadi slime boing? Kayak pernah nonton. Terus si Denji diajak join ke pasukan dukun kalau gak mau ketemu Tuhan. Dibaik-baikin lah sama Makima, disuapin, dikasih bantal empuk sampai hawa birahi si Denji naik. Makima-san, apakah kamu masih perawan? Perasaan enggak sedang di podcast Om Ded dah. Mereka pun sampai di kantor pusat perdukunan. Si Denji dipasangkan nama Aki Astra. Awalnya nolak sih karena ingin terus bersama Makima. Sekarang sama Mas Aki dulu ya, kalau kerja Denji bagus nanti Mamih kasih hadiah. Mereka pun pergi patroli mencari iblis yang tersesat. Mas, Makima tuh udah punya pacar belum? Mendengar hal itu si Aki memukul si Denji karena ia juga suka sama Makima. Setelah puas mukulin si Denji, si Aki menyuruhnya keluar dari pasukan dukun. Woi anak pungut, jangan sok imut kok, dasar bocil haram cuy. Si Denji gak terima dong dan milih ngancurin masa depan si Aki. Setelah mengalami pahitnya kenolepan dan kealonean, baru sekarang gue bisa ngerasain lembutnya tete rare milik Makima. Jadi gue gak akan keluar, jadi jangan sok keras kontol. Kemudian mereka kembali ke kantor dukun, bilangnya sih habis diserang iblis peler. Merasa cocok, disatutimkanlah mereka sama Makima, bahkan harus satu rumah. Mana di mana bapak kandung saya? Bapak kandung saya ada di dalam tanah. Mati gak mati, tetap enggak guna, kerjaannya cuma nyusah. Woi, dolar kuning bangsat. Di suatu pagi mereka dapat job untuk menginvite satu iblis di sebuah rumah gitu. Si Denji disuruh ngeluarin kodamnya. Gak maulah dia karena lawannya cuma Vien. Vien itu orang yang kerasukan iblis ya, yang ternyata dia kerasukan karena kebanyakan comli. Bisa dilihat dari majalah yang
Ya gitulah, dihabisilah sama Denji karena mereka tuh dukun bukan perukiah. Diambillah majalah tadi sama Denji yang membuat si Denji punya tujuan baru yaitu grepe opai. Kembali ke kantor, Makima memperkenalkan member baru yang ternyata Vian juga. Si Denji sempat nolak, tapi pas lihat opai yang menggoda, senanglah dia. BTW namanya Power ya. Mereka ditugaskan patroli mencari iblis yang bersembunyi kalau mau masih hidup. Meski udah mencari kesana kemari, tapi tetap gak nemu juga. Kenapa ya gak nemu juga? Ya iyalah, karena iblis lain takut mencium bau Mekiku. Tak lama dari itu, tiba-tiba si Power mencium bau keberadaan iblis lain. Ia pun lantas berlari dan langsung menghabisi iblisnya. Setelah si Power ngabisin iblis tadi, Makima datang dan mereka dimarahi karena telah menghabisi iblis incaran dukun negeri. Woi anak pungut, kalau ngabisin iblis tuh jangan yang incaran dukun negeri karena bayarannya bisa dikorupsi. Power-chan, apakah kamu udah bosan hidup? Ih, bukan salah saya, ini salahnya dia tuh. Apa maksud anjing, lu kan yang tiba-tiba lari. Pokoknya salah lu, dasar yat. Dasar iblis bau Meki, dasar gagal. Pokoknya salah lu. Bisa diam gak bangsat? Pokoknya untuk job berikutnya kalian harus kompak. Mereka pun beristirahat sambil si Denji menceritakan impiannya yang ingin memegang melon. Mendengar hal itu si Power mengikhlaskan melonnya di grepe asalkan si Denji mau membantunya menyelamatkan kucingnya dari iblis codet. Mendengar hal itu si Denji yang haus akan belahan pun menerima tawaran si Power. Mereka pun pergi ke kantor untuk izin keluar. Di perjalanan dengan haus birahi si Denji terus melihat melon si Power. Kayaknya enak kalau diputar, dijilat terus dicelup itu kayak iklan b***at. Bagaimana kalau diemut? Bagaimana rasanya? Mereka pun sampai di sebuah rumah gitu. Woi Meki, beneran iblisnya di sana? Iya beneran, tapi seret jedug. Au. Selamat, Anda kena prank. Si Power numbalin si Denji ke iblis codet yang disabilitas. Akhirnya aku bisa minum darah manusia lagi. Cerot, lak. Darah macam apa ini? Rasanya kayak anak yang jadi karena lupa pakai pengaman. Balikin kucing gue, woi. Ya namanya juga iblis yang hobinya ingkar. Kucing si Power malah dihap, nyam. Sekalian sama kamunya, hap, nyam. Bau Meki, aku harus mencari darah anak kecil yang doyan FF terus darah perawan yang suka open BO untuk menghilangkan bau ini. Si codet mau pergi, tapi ada si Denji yang nangkring di kakinya. Seruput, beraninya hina darah orang lain, darah sendiri rasanya kayak marjan basi. Beraninya kau minum darah suciku. Kembalikan melon premiumku. Shing. Baru juga tumbuh udah buntung lagi. Gubrak. Pertempuran merebutkan melon pun dimulai. Jedug, duar, push. Seng, jedak, jedug, duar. Tarik napas, bararon sos anjing. Seng, cerot. Yang penting kan freestyle dulu bos. Si Denji berhasil nyelamatin si Power. Si Power pun membiarkan si Denji untuk menjelajahi melonnya. Senenglah dia, tapi baru juga mau menjelajahi, kena karma. Tangan si Denji copot karena ada iblis. Ini iblis apa ya? Ada yang tahu? Pokoknya ada bola yang ngegantung 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Karena itu si Denji marah dan mengeluarkan kodamnya, tapi gak keluar karena si Denji anemia. Si iblis ternyata mau balas dendam karena si codet merupakan pacarnya. Iblis bentukan kayak gini punya pacar, gak kayak kalian yang nonton. Akhirnya mereka pun buy one. Duar, jedug, bug, jeder, jekuk, wih, sleng, wih, string. Kerawat si Denji kalah dan hampir dimakan. Beruntung ada si Aki yang nolongin dengan manggil Kyubi betina. Hop, mereka pun dibawa ke rumah sakit. Katanya benci iblis, tapi punya iblis simpanan. Lu jangan sotoy, para dukun harus terpaksa musyrik demi mendapatkan kekuatan untuk melawan iblis yang tersesat. Dengan harga yang harus dibayar dan gak bisa pakai pinjol, melainkan
mengorbankan kulit gue. Dan karena kejadian ini, si Power akan dieksekusi. Ih, jangan dulu, gue belum pegang melonnya. Jika ingin si Power masih hidup, demi memuaskan birahi lu harus dengerin kata-kata gue, gimana? Ya. Si Aki pun pergi ke kantor untuk memberitahu Makima. Ngaca dulu biar tampan. Ini kurang rapi nih, rambut gue giniin dah, biar kayak Alip Cekon. Si Aki membela si Denji dan si Power, terlebih lagi mereka sudah bisa ngalahin para iblis tanpa ada korban jiwa. Ngedenger itu, Makima membiarkan lagi si Power dan si Denji hidup. Beberapa hari berlalu, ternyata di luar pekerjaannya yang abnormal, si Aki memiliki gaya hidup yang normal seperti mengawali pagi dengan segelas kop brai dan ut brai, mencuci baju sendiri, masak sendiri, pokoknya antara rajin atau kelamaan jomblo. Namun semua itu berubah karena tiba-tiba si Power datang karena diperintahkan nama Makima untuk tinggal bersama si Aki. Namun tingkah si Power bikin si Denji dan si Aki nafsu. Taulah sikap cewek gimana, berak jarang disiram, mandi pun jarang. Pantesan bau meki. Si Denji pun harus membersihkan berak si Power, namun tiba-tiba si Power masuk dan mengunci pintu. Dan mereka pun melakukan gak ngapa-ngapain kok, cuman si Denji pegang melon premium si Power. Ternyata cuma centong nasi. Kecewalah si Denji sampai depresi, sampai berhari-hari bahkan di tempat kerjanya. Makima menyadari nih ada yang salah dengan si Denji. Denji, kenapa kamu bengong kayak bagong? Aku tuh kecewa pertama kali pegang melon, yang kepegang cuma centong nasi. Coba pegang yang ini. Wah anjir, ini bukan melon lagi tapi semangka import. Makima pun membuka baju. Tunggu, ini beda genre. Makima pun akan memberi lebih asalkan si Denji bisa ngabisin iblis dereded. Yang gabutnya bisa ngirim 1,2 juta orang ke isekai dalam 5 menit, termasuk keluarga si Aki yang jadi korban kekabutannya. Setelah itu, si iblis ngilang yang bisa dilacak dengan bijinya yang kayak magnet dan suka jadi makanan iblis lain yang pengen kekuatan instan. Makima pun memerintahkan si Denji dan kawan-kawan untuk mencari biji yang lainnya. Ada Teteh Himeno, Kobeni, dan gak tahu siapa ini, gak penting juga. Mereka pun pergi ke hotel, bukannya mau staycation brutal ya, tapi nyariin iblis yang makan serpihan biji iblis dereded. Yang bisa ngalahin iblis ini aku kasih hadiah, cium pipi. Gitu doang, mending hadiah Makima yang bisa mantap-mantap anjos-anjos tak kendol-kendol tetot-tetot. Bagaimana kalau senam lidah? Udah tahu si Denji lemah syahwat, ngedenger kayak gitulah pasti semangat. Nemulah satu iblis tapi bukan yang mereka cari. Mereka pun naik ke lantai selanjutnya. Kok ada yang aneh ya? Woi, mau kemana ente? Wah anjir, kita ngeluping. Kobeni coba ngegayapi sambil bilang, Teh Yung Jimin. Teh Yung Jimin. Mereka pun mulai memeriksa area sekitar yang hasilnya sama aja. Mereka respawn di tempat yang sama. Bahkan waktu juga ikut berhenti ketika aku bersamamu. Anjas kelas. Udah fix sih mereka diteleport ke dunia lain. Mereka pun mencari-cari jalan untuk keluar kecuali sekian lama mencari kemana-mana tapi gak nemu jawaban. Akhirnya si iblis muncul memberi kepastian. Jika mau keluar dengan selamat, mereka harus numbalin si Denji. Jangan percaya omongan iblis. Iblis tuh hobinya ngibul kayak si Meki. Jika si iblis udah menawarkan perjanjian, maka itu benar. Tiba-tiba si Kobeni datang yang langsung nyerang si Denji. Beruntung ada si Aki. Twing jedug, pingsan. Si Himeno mencoba ngelawan dengan iblis yang dikontraknya, yaitu iblis tapi hantu yang numbalin matanya. Cerot. Gak ngaruh lah karena itu bukan tubuh aslinya, malah tubuhnya makin gede. Si iblis mulai beraksi dengan ngerotasiin gedungnya. Makin panik lah mereka. Tak ada pilihan lain dan udah putus asa, si Himeno setuju untuk numbalin si Denji. Namun tetap si Aki ngelindunginya sampai ia harus tertusuk. Merasa hutang budi, akhirnya si Denji beraksi yang akan mencabik-cabik si iblis hingga ia minta ampun. Lanjut part 2 ya guys. Bukannya gak mau di satu video kan, tapi ada kendala otak yang kehabisan akal, ditambah lagi laptop yang panas dingin pengen kombandelin RTX 3060 XXXXX, dan gak tahu juga video ini bakal ada yang nonton atau enggak. Jadi punya tangan tuh pakai subscribe dan like ya guys. Jangan pakai comli mulu karena satu subscribe dari kalian dapat membuat pundi-pundi uang.